Tepat waktu, jangan tunda-tunda Bapak Ibu sekalian. Mulai sekarang perbaikin. Kalau misalnya, misal contoh subuh jam 4 lewat 41 menit contoh. Ibu dan bapak sudah siap-siap jadi sebelumnya. Wudunya, ya. Dan usahakan siapkan yang terbaik dalam ibadah kita itu. Terutama sholat. Bapak Ibu tolong renungi ini ya. Ini poin penting. Ini yang saya terangkan dalam hidup saya. Kita bisa mendapatkan ekstra pahala di ibadah yang sedang kita kerjakan dengan melakukan 3 hal. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Tidak ada riya ya. Yang kedua, kita bisa mengemas ibadah itu. Kemas Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kemasannya? Kalau ada orang bangun tahajud sebentar malam. Misal Bapak Ibu bangun subuh jam 4.41. Jam setengah 4 Bapak Ibu bangun. Saya mau tahajud Tapi sebelum tidur dia tidak niat nih. Kebangun aja. Saya tahajud aja deh. Lalu maaf ibu mungkin ambil mukena di lemari yang belum dicuci. Ya, mungkin sudah dicuci beberapa hari lalu tapi ini masih belum dicuci sekarang. Ibu sholat ada sejadah, nggak ada sejadah ibu sholat aja. Bapak juga mungkin begitu. Ya apa adanya pakai training, pakai baju tidur sholat yang penting tutup aurat misalnya. Terus baca surah yang kita tahu saja yang terlintas. Dapat pahala. Tapi ibu dan bapak bisa dapat pahala ekstra kalau bapak ibu kemas. Kemasnya begini. Sebelum tidur, sebentar bubar dari kajian kita pada saat pulang ke rumah, niat dalam hati mau sholat tahajud. Ini kemasan pertama ini. Niatkan mau sholat tahajud. Apa kata Nabi SAW? Man hamma bihasanatin walam ya'malha. Siapa yang niat mengerjakan satu kebaikan dan dia belum sempat kerjakan. Kutiba lahu hasanatun kamilah. Dicatatkan baginya satu pahala lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu niat tahajud, lalu kebablasan tidur, tetap dapat pahala tahajud lengkap. Apa kata Nabi SAW menyebutkan hadisnya? Fa'in amilaha. Kalau dia kerjakan apa yang dia niatkan itu, tahajud yang dia niatkan, dia kerjakan, dia bangun benar-benar. Kutiba lahu asyru adhafiha. Akan dicatatkan baginya 10 kali lipat. Ila sab'amiyah di'fin. Sampai 700 kali lipat. Jadi ini kemasannya Bu. Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau mau tidur niat. Mau keluar rumah niat untuk bersedekah. Ya. Niat selalu niat kebaikan. Niat ini sudah catat pahala satu. Kalau kita kerjakan jadi 10 sampai 700 kali lipat. Yang ketiga, ya, jadi pertama ikhlas, yang kedua kita kemas ya. Termasuk kemasan ibu-ibu bapak sekalian, ibu-ibu cuci mukenahnya, pakein parfum, sejadahnya dipabui minyak wangi. Bapak ibu pilih surah yang mau dibaca. Udah tahu belum hukumnya? Kita kalau sholat sunnah boleh buka aplikasi Quran di handphone. Boleh dibaca ya. Supaya jangan inna ataina wal asr terus. Gitu kan? Jadi baca dari Al-Baqarah. Mulai buka ya. Ini biasa saya berbagi. Di HP saya pakai aplikasi itu namanya Nakhtim. Coba kalau yang pakai Android di Play Store ya. Kalau yang pakai iPhone kan bisa di App Store. Diketik saja Nakhtim. Tulisan Indonesia boleh. N-A-K-H-T-I-M. Ya, Nakhtim. Ada logo hijau tulisan Al-Quran. Ya, tulisan Arab. Itu di download aja gratis tuh. Itu aplikasi bagus banget Bu. Yang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal pilih bahasa terjemahannya ya. Misalnya mau bahasa Indonesia terjemahan nanti. Dan mulai dari surah apa? Mulai dari Al-Fatihah surah nomor 1 ayat 1. Nanti ada juga di bawah pilihan untuk pilih qari'nya. Siapa yang Bapak Ibu mau pilih qari', pembaca yang Bapak Ibu dengar suaranya. Nah itu bagusnya. Nakhtim itu artinya kita menamatkan. Ya, itu kalau Bapak Ibu sudah oke, aplikasi itu di-download dan sudah dimulai. Kita kalau tutup handphone, begitu kita buka, dia akan buka ayat terakhir yang kita baca. Jadi dalam satu hari misalnya 10 kali kita buka WA, maka 10 ayat keluar terus. Berlanjut terus sampai kita khatam nanti. Nah itu menarik itu. Jadi Bapak Ibu bisa baca di luar sholat kayak lagi di jalan, lagi ke supermarket belanja bulanan ya, bisa sambil dibaca. Karena begitu buka handphone keluar lagi ayat lanjutannya. Satu ayat aja enggak Bapak. Gitu kan. Nah kalau sholat sama, nanti tahajud tinggal lanjutin itu saja. Nanti kita bisa mengkhatamnya gitu ya. Nah ini termasuk kemasannya. Yang ketiga Bu, Bapak Ibu sekalian, marketingkan. Pasarkan. Tawarkan ke orang lain.
Saya kalau sholat, misal tadi sholat maghrib di sini ya, waktu di Jerman, kita sholat karena teman-teman kita di Indonesia ini sudah hampir jam 1 malam. Jadi kalau tadi saya sholat misalnya maghrib ya, saya sholat sendiri, saya dapat pahala sendiri. Kalau saya ajak teman saya, ayo kita sholat yuk, sudah masuk maghrib. Misalnya 3 orang saya ajak. Saya sholat, anggap saya dapat 10 pahala. Teman saya yang 3 orang ikut sholat ini, mereka dapat 10 pahala. Angka 10 sebagai contoh saja. 10 pahala, tapi karena saya yang ajak mereka, saya dapat pahala mereka tanpa dikurangi dari pahala mereka. Saya akan dapat 40 pahala. Saya 10, 30 dari mereka. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala. Orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi kita bisa marketingkan, tawarkan ke orang. Bapak Ibu dapat informasi tentang yayasan donasi Palestina, share ke grupnya. Itu yang pantas ditaruh di status kita. Ya. Itu Pak wajar orang jadi tahu gitu kan di media kita. Itu yang benar. Kita marketingkan. Jadi ibadah itu bisa kita dapat di sejenis ibadah yang sama. Pahala ekstra dengan 3 hal. Ikhlas karena Allah. Kita kemas di ibadah itu. Dari pakaiannya, dari bacaannya dan segala macam. Dari kalau sholat. Dan yang ketiga kita marketingkan. Nah sholat ini Bapak Ibu sekalian bermula dari sholat wajib. Ya. Usahakan tadi saya bilang tepat waktu. Tepat gerakannya dan tepat bacaannya. Sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi orang tolak ukurnya itu kalau mau dilihat baik, lihat sholatnya. Kalau sholatnya sudah tepat waktu, lagi meeting, lagi ada tamu pun, tiba waktu sholat, maaf ya, sudah tiba waktu sholat saya sholat dulu. Nah itu berarti bagus tuh. Dan insya Allah, kalau Bapak Ibu mulai perbaikin sholatnya, percaya sama saya, semua yang lain jadi baik. Semua jadi mudah urusannya. Siapa yang selama ini masih terhambat urusannya, masih ada masalah, coba mulai dari sholat. Perbaikin dari situ maka semuanya akan baik insya Allah. Ya. Cuma hati-hati, dahulukan sholat wajib baru sholat sunnah. Jangan sampai Anda tahajud tapi subuhnya kebablasan. Ya. Ini dapat ikan teri, ikan pausnya lewat. Gitu kan? Ya, jadi wajib dulu baru kemudian sholat sunnah. Nah kita komitmen dulu tadi ya, tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Jalankan dulu. Setelah komitmen, misalnya seminggu, sebulan, nanti kita tambah dengan sholat-sholat rawatib. Qobliyah, Ba'diyah. Ya. Bagus berjalan, sudah on time semuanya. Duha, sholat tahajud, sholat wudu, sholat taubat. Terus begitu kembangkan. Ya. Terus dikembangkan. Nanti kalau sudah semua dikerjakan, tinggal konsisten, istiqomah. Makanya Allah bilang, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai kau mati. Ya. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala.